Yo, halo. Kali ini saya dapat produknya Apple dengan harga yang murah. Ya, ini dia Apple TV generasi ketiga dengan kondisi yang masih baru dan plastikan nih. Saya beli lewat toko Pak Edi, itu harganya cuma 400.000. Kalau dilihat-lihat, ini unit resmi Indonesia ya. Soalnya dari serial numbernya itu ID-A. Tapi di sini ada tulisan KP4 Lab Bahasa Dual Program. Ini apaan ya? Terus kalau saya cek lewat Apple Coverage, itu statusnya belum aktif nih. Oke, biar nggak makin penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya. Ditaruh dulu. Terus dapat remote-nya. Wih, simple banget ya. Ntar cek lagi deh. Lanjut, dalamnya masih ada kabel power cord yang kayak gini. Colokannya nggak perlu konverter lagi ya, karena memang unit sini. Terus ada kertas-kertas, ini buku petunjuknya yang berbahasa Indonesia. Yang ini juga sama, tapi bahasanya Inggris. Nah, ternyata masih dapat stiker Apple 2. Lumayan nih buat nempel-nempel. Siapa tahu bisa naikin gengsi kan? Dan ini ada semacam informasi penting tentang produknya, yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Apple TV generasi ketiga. Lanjut, cek unitnya. Masih plastikan nih, jadi bisa dikletek aja. Nah, jadi wujudnya itu kayak gini. Warnanya hitam, cukup pekat ya. Dan ukurannya itu kecil. Ini kira-kira setelapak tangan saya lah. Bodinya ini plastik, tapi masih kerasa cukup padat gitu. Dan bobotnya juga agak lumayan sih. Build quality-nya oke lah. Di bagian atasnya ini ada logo Apple TV. Untuk di bagian sisi depan ini ada lampu indikator dan infrared receiver. Di sisi kiri sama kanannya ini kosong. Kalau di sisi belakang ini ada perlubangan, yaitu untuk power, HDMI, ini micro USB ya, jarang-jarang nih ada di produk Apple. Terus ada optical audio dan Ethernet atau LAN. Untuk bagian bawahnya di sini ada logo Apple dan tulisan bla bla bla. Bagian bawahnya ini dibikin doff, kayak agak keset gitu, biar nggak kegeser-geser kali ya pas ditaro. Sedangkan kalau di sisinya ini glossy gitu. Tapi secara desain ya oke lah. Yang lebih aneh, mungkin remote-nya nih. Bentar, ini dikletek aja. Untuk remote-nya ini silver warnanya, dengan ukuran yang kecil, ringan, dan tipis banget. Tombolnya ini juga simple, cuma ada navigasi arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan pilih. Terus ada menu sama play, pause. Untuk sisi-sisinya ini kosong, paling di atas ini ada infrared blasternya. Kalau di belakangnya ini ada yang unik. Jadi di sini tuh ada baterainya yang bisa dibuka dengan cara diputar, pakai koin atau apapun yang pas lah. Dan baterainya yang model kancing kayak gini, CR2032. Ini dapat yang Panasonic dan made in Indonesia. Baterainya aja ya, remote dan lainnya mungkin bukan buatan Indonesia. Oke, dicolok-colok nih. Pertama kabel powernya dan kabel HDMI yang nggak termasuk di paket penjualannya ya, harus sediain sendiri nih. Kalau udah kayak gini tinggal colokin aja HDMI-nya ke monitor, powernya ke listrik rumah. Dan semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah, ini ada setupnya gitu. Kalau dari keterangannya sih, ini bisa pakai iPhone, iPad, atau iPod Touch yang jalan di iOS 7 buat setup secara otomatisnya. Tapi bisa juga kok kalau nggak pakai, tinggal pakai remote-nya aja nih buat pilih-pilihnya. Dan inilah tampilan awal dari Apple TV Gen 3. Simple banget ya, pada ngumpet kemana nih? Ya udah, coba masuk aja nih ke settingannya. Nah, untuk model dan serial numbernya ini cocok sama di box tadi, berarti bukan unit siluman. Terus sistemnya, dia pakai Apple TV software versi 6.2 dan OS build-nya versi 7.1.2. Tapi nggak tahu kenapa activation-nya itu valid. Dan saya coba buat login ke akun Apple ID saya, itu malah nggak bisa-bisa. Padahal udah bener dan internetnya juga udah tersambung lewat WiFi. Kemungkinan butuh diupdate nih, soalnya pas saya cek ini ada updatean gitu. Jadi ya udahlah, gas diupdate. By the way, Apple TV ini tuh semacam kayak TV box Android ya, tapi ini dari Apple.
Ya, fungsinya lebih ke buat multimedia gitu sih. Jadi bisa ngubah TV biasa atau monitor jadi smart dengan fitur-fitur layanan media streaming macam film, musik, atau podcast, dan lain-lain. Nah, Apple TV Gen 3 ini dirilis sekitar tahun 2012 dengan harga waktu itu 99 US dollar. Untuk spesifikasinya, Apple TV Gen 3 ini menggunakan chipset Apple A5 yang dijadiin single core 1 GHz, RAM-nya 512 MB, internalnya 8 GB, GPU-nya PowerVR SGX 543 MP2, maksimal resolusinya di 1080p, powernya 6 watt, dan menggunakan Apple TV software maksimal di versi 7.9. A few moments later. Oke, lanjut. Jadi ini udah diupdate dan tampilannya berubah kayak gini. Udah muncul ya menu-menunya, nggak sepi kayak tadi. Kalau dicek lagi, ini udah pakai Apple TV software versi 7.9 dan OS build-nya versi 8.4.4. By the way, untuk resolusi maksimalnya ini ada di 1080 60Hz ya. Nah, setelah diupdate, ada banyak perubahan, tambahan fitur atau media layanannya. Misalnya di sini udah ada Apple TV buat nonton dan berlangganan film-film dari Apple. Cuma pas saya coba buat play trailernya, ini udah nggak bisa gitu. Terus ada juga Movie atau dari iTunes Video gitu, buat nonton-nonton film yang lebih umum. Pas saya coba play trailernya ini bisa, tapi suaranya jadi aneh kayak gini. Dan itu di beberapa film yang saya coba, sama aja. Ngeri ya, kayak mau meledak. Terus ada Music dari iTunes juga. Di sini bisa buat beli dan streaming dengerin musik atau nonton video klipnya. Kayaknya yang ini masih aman lah. Untuk Prime Video, ini nggak tahu kenapa saya nggak bisa login ya. Kalau CBS Sport ini masih bisa, diaksesnya tuh muncul thumbnail dari video-videonya, tapi pas di play malah nggak bisa. Muncul error kayak gini. Live-nya juga sama ya. Untuk TED, TED atau ya itulah, ini nggak bisa diakses sama sekali. Bloomberg juga nggak bisa sama sekali. Kalau Red Bull TV ini masih bisa muncul pilihan video-videonya, cuma pas di play malah nggak bisa, muncul error kayak gini. Terus untuk Flickr, ini masih bisa untuk ngelihat gambar-gambar atau videonya. Untuk iCloud Foto, ini nggak tahu kenapa pas saya coba login, iCloud-nya tuh nggak bisa masuk. Padahal udah bener, dan login Apple ID aja tadi bisa ya. Yang iCloud ini malah nggak bisa. Nah, untuk podcast iTunes ini sebenarnya bisa diakses beberapa menunya. Tapi pas saya coba play, itu cuma loading muter-muter kayak gini aja nih. Nggak bisa ternyata. Untuk radio, ini nggak bisa diakses sama sekali ya. Dan Core TV ini lama banget ditungguin muter-muternya. Kayaknya emang nggak bisa juga ya. Jadi untuk layanan streamingnya rata-rata udah nggak bisa. Adapun yang bisa itu dari Apple-nya. Dan itu juga ada beberapa masalah pas di play-nya atau di eksekusinya lah. Terus untuk layanan aplikasinya ini secara bawaan nggak bisa ditambah sendiri ya. Karena Apple TV Gen 3 ini belum support App Store. Kayak Apple TV yang lebih baru tuh, yang udah pakai tvOS. Yang Gen 3 ini belum ya. Jadi jangan ditanya lagi ya, aplikasi yang nggak ada, macam Netflix, YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Kalau untuk fitur lainnya, di sini ada yang namanya AirPlay, buat mirroring tampilan iPhone atau iPad ke TV atau monitor yang tersambung ke Apple TV ini. Ya, mirip-mirip macam Miracast, Anycast, atau Chromecast gitulah. Bisa dimanfaatin nih buat nikmatin konten-konten yang ada di iPhone atau iPad ke layar yang lebih besar, termasuk nonton YouTube. Walaupun tetap dari iPhone, tapi munculnya di Apple TV ini. Di iPhone-nya nggak ada tampilan apapun ya, bahkan bisa dimatiin layar iPhone-nya. Ini masih lumayan berguna lah. Sebenarnya, Apple TV Gen 3 ini bisa di jailbreak atau dioprek-oprek gitu, secara untethered dengan cukup mudah. Paling persyaratannya sih yang agak ribet, soalnya aplikasi untuk jailbreaknya itu cuma ada di macOS, nggak ada di Windows. Ini kalau udah lewat Mac, pakai yang namanya Black Box. Tinggal sambungin Apple TV-nya ke Mac lewat lubang micro USB ini ya. Terus buka aplikasi Black Box, klik jailbreak, dan ikutin perintah buat masuk ke DFU mode, pakai gabungan tombol yang ada di remote, sesuai petunjuknya. Dan ikutin sampai prosesnya selesai ya, nanti bakalan muncul aplikasi Kodi di sini.
Nah, Kodi ini bisa buat play video, musik, gambar yang ada di internal storage tanpa internet ya, atau nambahin siaran lainnya juga bisa nih. Cuma sayangnya, pas saya jailbreak itu nggak muncul Nito TV, yang mana itu penting banget buat install Tweak atau aplikasi non-resmi yang ada di Apple TV ini. Kemungkinan untuk Apple TV Gen 3 ini kurang begitu optimal untuk jailbreaknya. Atau kalau ada yang punya info lainnya, bisa kasih tahu di komentar ya. Ya, secara bawaannya memang Apple TV Gen 3 ini udah banyak keterbatasan, karena rata-rata layanannya udah ditutup. Fiturnya pun nggak terlalu banyak, terus kalau mau dioprek pun ribet, komunitasnya nggak sebesar produk Apple yang lain, jadi ya masih tetap ada batasannya. Tapi dengan harga 400.000 dapat produk Apple, masih baru, segel, unit resmi juga, ini keren sih. Ya mungkin buat sekedar koleksi atau diambil pretelannya, ya oke-oke aja lah. Apalagi kalau masih bisa dimanfaatin atau kepake. Ya jadi lumayan kan? By the way, saya malah jadi penasaran, pengen cobain Apple TV yang generasi terbaru. Kayaknya keren ya. Oke, jadi itulah Apple TV generasi ketiga yang saya temuin kondisi masih grass dan harganya murah banget. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.